Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mana kabarnya ini? Baik, Pak. Sehat semua? Ada yang nggak hadir nggak ini? Iya, Pak. Nah, kan kemarin kita ada di pertemuan kemarin kita ada belajar tentang kelompok sosial tuh. Iya, Pak. Sekarang kita belajarnya kelompok sosial lagi, tapi kita dalam pandangan sosiologis. Belum pada bosan kan belajar kelompok sosial? Gas terus. Nah, kemarin kita belajar kelompok sosial. Masih pada ingat nggak apa itu kelompok sosial? Ada yang ingat? Saya Pak. Saya karena orang yang rajin belajar ya Pak. Jadi ini definisi menurut ahli gitu Pak. Yang pertama ada dari Jonas Kanto itu kelompok sosial itu merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi Pak. Terus juga ada juga Pak menurut Paul Hamilton Pak. Nah, kelompok sosial itu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling interaksi, Pak. Ya benar. Kelompok sosial itu juga kelompok sosial bisa terdiri dari 2 orang atau lebih. Itu namanya kelompok sosial dan ada interaksi di dalamnya. Nah, sekarang kita belajar kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Dan judulnya ada yang kecil nggak? Apa itu kelompok sosial yang dalam pendekatan sosiologis? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kelompok sosial apa itu? Iya benar, masyarakat. Tapi kelompok sosialnya apa? Nah, kelompok sosialnya itu bisa bersifat institusi dan bisa juga organisasi. Nah, kelompok sosial ini ada secara umum itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu bisa mengembangkan komunikasi yang baik. Di sini semuanya bisa nggak berkomunikasi dengan baik? Bisa. Ya, udah belajar komunikasi ya. Iya. Nah, di dalam kelompok sosial itu mempunyai kegiatan-kegiatan dan aktivitas. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan saling berinteraksi. Nah, kita kalau kan di sini ada juga yang tidak bisa berinteraksi dengan baik, ada yang bisa berinteraksi dengan baik. Nah, kita bisa melihat bagaimana dia berinteraksi dengan baik, bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Jadi kita bisa mengembangkan komunikasi kita dengan baik itu. Nah, yang kedua itu membangun perspektif seseorang. Nah, dalam kelompok sosial itu setiap individu itu mempunyai pemikiran dan gagasan. Maksudnya kalau kita dalam kelompok sosial kita bisa menyampaikan dan mengutarakan apa itu pandangan kita, apa itu gagasan kita dalam kelompok sosial, dan itu akan dibahas, sharing. Nah, kalau ada yang kurang maka anggota yang lain itu akan menambahkan gitu. Jadi kita bisa mengembangkan, oh jadi begini, jadi pandangan saya ada kurangnya gini gitu. Nah, yang ketiga itu ada sarana dalam menunjang aktivitas. Nah, kelompok sosial ini akan menjadi sarana aktivitas untuk menunjang aktivitasnya. Dan yang keempat itu meningkatkan produktivitas. Nah, di sini individu itu berperan aktif dan berusaha memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Nah, di sini kita dalam kelompok sosial itu kita akan ada kegiatan. Kita akan berkontribusi kita akan berusaha aktif dalam kelompok sosial. Jadi kita lebih memberikan ini apa namanya? Memberikan kontribusi yang lebih tinggi ya. Jadi kita akan lebih giat yang darinya tadi malas, yang suka malas-malasan. Jadi kalau kita dalam kelompok sosial itu kita jadi lebih giat gitu. Motivasinya Ya, motivasinya. Nah, sorry.
masuk ke hubungan antar kelompok sosial. Ada yang bisa membacakan? Ada ya, Kak? Boleh bacakan? Hendra. Oke, Pak, yang pertama lihat kriteria fisiologis. Nah, kriteria ini didasarkan pada persamaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia, itu kayak tua, muda, anak, dan ras, kulit, hitam, negro, melayu, dan lain-lain. Lanjut, Pak. Lanjut kamu. Oke, terus yang kedua ada kriteria kebudayaan. Kriteria ini mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan budaya dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kesamaan agama. Misalnya ini Batak, Jawa, Sunda, Minang, Ambon. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan ketiga kriteria ekonomi. Kriteria ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Lalu yang keempat ada kriteria perilaku. Kriteria ini berdasarkan pada kekurangan fisik, difabel, mental, dan penyimpangan. Ada aturan masyarakat, yaitu pelanggaran aturan hukum. Sudah, Pak. Nah, dari keempat kriteria ini udah ada pandangan belum kelompok sosial apa aja itu? Coba ada yang bisa memberikan contoh kelompok sosialnya? Nah, kalau nggak ada itu, kalau kita melihat dari kriteria fisiologis itu kayak ada persamaan jenis kelamin, persamaan umur, dan ras. Itu kayak organisasi kulit hitam atau metro, perkumpulan itu. Nah, ada juga organisasi berdasarkan usia, organisasi yang berdasarkan usia muda, tua, dan anak-anak itu. Nah, yang budaya ini, tahu lah ya, budaya. Indonesia banyak budaya ya, beragam budaya. Nah, di sini tuh berdasarkan budaya, hubungan kelompoknya. Dan yang ekonomi itu berdasarkan yang menguasai ekonomi dan yang tidak menguasai ekonomi, seperti itu kayak proletar dan sosialis. Nah, di situ kayak ada dominasi, kayak ada contoh nih kelompok yang sana penguasa ekonomi. Nah, yang di sini tidak menguasai ekonomi, jadi yang menguasai ekonomi kayak tidak boleh di sini bisa menindas, tapi sebenarnya tidak boleh menindas, itu tidak baik ya. Tidak baik. Tidak boleh. Nah, kriteria perilaku itu kayak yang kurang lebih cacat fisik atau difabel lah ya. Itu di sini juga kayak sering dianggap rendah yang difabel, yang gangguan mental juga. Kadang itu banyak kelompok sosial memandang rendah gitu. Jadi kriteria ini baik atau enggak? Apa itu? Yang perilaku baik apa enggak? Enggak. Patut dicontoh enggak? Enggak. Di kelas ini ada yang kayak gitu enggak? Jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh menindas sama teman ya. Iya. Nah, dari pola hubungan dari hubungan tadi itu bisa menimbulkan adanya pola hubungan. Nah, pola hubungan ini ada 5. Yang pertama akulturasi, dominasi, paternalisme, dan integrasi dan pluralisme. Nah, yang pertama akulturasi. Boleh dibacakan? Siapa yang mau baca? Ada. Boleh, Boy. Akulturasi terjadi ketika dua kelompok atau lebih yang bertemu mengadakan komunikasi dan interaksi berbaur dan berpadu. Dalam hubungan tersebut terbentuklah suatu aktivitas dan perilaku sosial yang diakui bersama menjadi suatu budaya. Dominasi terjadi bila suatu kelompok menguasai kelompok lainnya, misalnya genosida, yaitu pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap kelompok tertentu, perbudakan, segregasi, yaitu perpisahan antar ras akibat konflik politik. Terakhir ada paternalisme, yaitu suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi, misalnya penjajahan. Nah,
dari hubungan kelompok sosial tadi itu membentuk 5 pola hubungan antar kelompok sosial. Nah, di sini yang pertama itu akulturasi. Di sini itu terjadi ketika dua kelompok atau lebih bertemu dan berinteraksi, dan itu akan menimbulkan kebudayaan yang baru. Dan dominasi ini itu terjadi kayak mau menguasai gitu, menguasai kelompok lain. Kelompok satu ingin menguasai kelompok lain. Nah, yang paternalisme ini itu sama sistemnya dominasi, tapi dia bersifat menjajah seperti yang kita alami ya, seperti yang kita alami di Indonesia ini dijajah ya. Nah, yang keempat itu integrasi. Ini adalah suatu pola hubungan yang suatu pola hubungan kelompok tertentu ke kelompok lain tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dan di sini terdapat hak dan kewajiban yang sama. Nah, pola hubungan ini bagus sih, pola hubungannya cocok ditiru ini. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan kelompok lain, karena kita itu kayak kan udah belajar kesetaraan kan, kita itu setara, jadi nggak boleh dibeda-bedakan. Kita itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir ada pluralisme. Ini adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak setiap kelompok atau masyarakat majemuk, yaitu satu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok dan membawa menjadi satu kesatuan. Contoh dari ini ada yang bisa nggak pluralisme? Contoh kelompok sosialnya apa? Contohnya adalah itu kayak persatuan pemuda gitu, kayak dari suku asing jadi berbaur di satu kota, jadi membentuk organisasi. Sampai di sini paham semua? Paham ya? Ya, Pak. Pintar anak bapak. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Pak, belum jelas. Yang gambar pertama dan gambar kedua ada yang bisa bedain itu organisasi apa? Siapa yang pertama, Pak? Apa enggak? Yang pertama ini adalah organisasi itu yang berdasarkan adanya persamaan ini jenis kelamin perempuan ya, dan yang kedua itu kebudayaan. Nah, di pertemuan kemarin Bapak udah membagi kalian menjadi kelompok ya. Masih ingat kan kelompoknya? Nah, sekarang Bapak mau kelompoknya itu mencari di lingkungan kalian itu kelompok sosial apa dan bagaimana pola hubungannya dari materi yang kita pelajari. Satu aja cukup. Waktunya bisa 3 menit ya. Saya kasih waktu 3 menit. Coba dicari organisasi apa yang ada di lingkungan sekitarnya dan bagaimana pola hubungannya. Kelompok satu ada kesulitan? Kelompok 2 udah belum? Udah. Boleh dipaparin? Jadi dari gambar ini kelompok 2, jadi kalau itu tuh persatuan pemuda dari berbagai daerah
satu kelompok terbentuk ke kelompok lain tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Terdapat hak dan kewajiban yang sama pada masing-masing kelompok. Dan dalam hubungan tersebut terbentuklah suatu aktivitas dan perilaku sosial yang diakui bersama menjadi suatu kebudayaan. Ya, benar. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 udah? Udah, Pak. Boleh? Nah, kalau dari pencarian kelompok satu ini, kita kerjasama antara polisi dan TNI dalam memberantas kejahatan, Pak. Nah, pola hubungan diri pada kelompok sosial ini itu pluralisme, itu pola hubungan yang mengakui adanya kesamaan hak setiap kelompok dan kelompok membawa menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas kejahatan, Pak. Iya, benar. Itu udah pernah lihat di lingkungannya ya? Iya, Pak. Jangan-jangan kamu salah satu pelakunya. Saya korbannya. Oke, sampai sini semuanya udah paham? Paham ya? Boleh ada yang mau membuat kesimpulan di materi kita kali ini? Saya Pak. Boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis. Nah, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis itu adalah kelompok sosial, artinya tuh akan berkembang dalam bentuk dan kegiatan yang dimana kelompok sosial itu dapat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang yang ada di dalamnya. Kelompok sosial itu juga nantinya bakal merangsang individu untuk berkarya, berinovasi, dan dalam upaya mewujudkan tujuan dan kepentingan kelompok. Ya, benar. Jadi dalam kelompok sosial ini kita itu ada pengembangan pribadi. Gitu. Nah, pertemuan kali ini sampai sini kita cukupkan ya. Soalnya bentar lagi istirahat kan? Boleh ke kelas gerak. Pimpin doa untuk menutup kelas. Siap. Siap. Berdoa. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak izin ya. Silakan, Pak. Kita pulang ke rumah, Pak.